Semua perusahaan, baik itu perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, maupun perusahaan jasa, pasti memakai sistem pencatatan. Contohnya, perusahaan dagang menerapkan sistem pencatatan persediaan barang dagang untuk memudahkan dalam pengelolaan transaksi, pembelian dan penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Sigit Hermawan bahwa sistem pencatatan perpetual mencatat atau mendebit rekening persediaan barang dagangan dan mengkreditkan kas atau utang dagangan pada saat membeli barang dagangan. Menurut Ahmad Jahjono, sistem buku atau perpetual merupakan pencatatan persediaan yang mengikuti mutasi persediaan barang dagangan setiap saat diketahui dari rekening perusahaan. Ciri-ciri penting dalam sistem perpetual pada penjumlahan adalah: yang pertama, pembelian barang dagangan dicatat dengan cara mendebit rekening persediaan. Yang kedua, harga pokok penjualan dihitung dengan tiap transaksi penjualan dan dicatat dengan mendebit rekening HPP pada persediaan. Yang ketiga, persediaan adalah rekening kontrol dan dilengkapi dengan buku pembantu. Persediaan dalam sistem perpetual adalah metode pencatatan persediaan di mana setiap transaksi terkait persediaan, baik pembelian maupun penjualan, langsung dicatat dalam sistem akuntansi secara real time. Ini berbeda dengan sistem periodik yang hanya menghitung persediaan secara berkala, seperti bulanan atau tahunan. Berikut adalah karakteristik mengenai sistem persediaan perpetual. 1. Pencatatan transaksi real-time. Setiap kali ada pembelian atau penjualan, jumlah persediaan akan langsung diperbarui. Sistem ini menggunakan teknologi seperti barcode untuk memantau pergerakan barang secara langsung. Jenis transaksi yang dicatat itu ada 3. Yang pertama, itu ada pembelian barang dagang, yaitu ketika barang dibeli, persediaan langsung ditambahkan dalam catatan. Yang kedua, ada penjualan barang, yaitu ketika barang terjual, sistem langsung mengurangi persediaan yang ada. Yang ketiga, itu ada pengembalian barang, yaitu jika ada pengembalian barang baik dari pembeli atau pemasok, persediaan akan disesuaikan kembali. 2. Informasi yang lebih akurat. Karena setiap transaksi dicatat secara langsung, perusahaan dapat mengetahui jumlah persediaan yang tersedia secara akurat setiap saat. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Ketiga, biaya pokok penjualan atau COGS. Dalam sistem perpetual, biaya pokok penjualan juga langsung dihitung setiap kali ada transaksi penjualan. Sistem ini memungkinkan perusahaan mengetahui secara langsung margin keuntungan dari setiap transaksi penjualan yang terjadi. 4. Pengendalian persediaan. Sistem perpetual membantu dalam meminimalkan kesalahan karena perhitungan stok dilakukan secara terus-menerus. Selain itu, memungkinkan perusahaan untuk melacak tingkat perputaran persediaan dan mengambil keputusan pembelian yang lebih cepat dan tepat. Apa keunggulan dan kekurangan dari sistem pencatatan perpetual? Dalam sistem pencatatan perpetual memiliki keunggulan tersendiri, tetapi pasti juga memiliki kekurangan seperti berikut ini. Keunggulan sistem perpetual yang pertama, pengendalian persediaan yang lebih baik. Sistem ini memberikan visibilitas penuh tentang jumlah persediaan setiap saat. Yang kedua, laporan keuangan yang lebih akurat. Karena persediaan dan COGS diperbarui secara real-time, laporan keuangan bisa mencerminkan posisi yang lebih akurat. Yang ketiga, kemampuan mengelola persediaan dengan lebih efisien. Dengan data yang tersedia kapan saja, perusahaan bisa mengelola siklus pembelian dan mencegah stok berlebih atau kekurangan. Kekurangan sistem perpetual. Yang pertama, biaya implementasi. Sistem ini membutuhkan perangkat lunak akuntansi yang canggih dan kadang perangkat keras tambahan seperti scanner barcode yang dapat menambah biaya bagi perusahaan kecil. Yang kedua, kebutuhan akan sistem yang tepat. Kesalahan input data, kerusakan pada sistem,
atau ketidakakuratan pembaruan data bisa mempengaruhi keandalan sistem ini. Jika sebuah toko pakaian menggunakan sistem perpetual dan menjual 5 kemeja, sistem akan langsung mengurangi stok kemeja sebanyak 5 buah. Jika ada pembelian lagi, stok akan diperbarui dengan pembelian tersebut. Kapan saja pemilik toko ingin melihat persediaan kemeja yang tersisa, dia hanya perlu melihat sistem untuk mengetahui stok yang ada. Perbedaan sistem periodik dan sistem perpetual. Yang pertama ada penggunaan buku pembantu. Pada sistem periodik tidak menggunakan buku pembantu, hanya catatan biasa saja. Sedangkan pada sistem perpetual menggunakan kartu persediaan barang dagang. Yang kedua ada pencatatan transaksi. Pada sistem periodik dilakukan hanya pada saat pembelian barang dagang saja, sedangkan pada sistem perpetual dilakukan hanya pada saat pembelian dan penjualan barang dagang. Yang ketiga ada nama akun perkiraan pada saat pembelian. Pada sistem periodik dicatat pada akun pembelian, sedangkan pada sistem perpetual dicatat pada akun persediaan barang dagang. Dan yang terakhir ada penyesuaian akhir periode. Pada sistem periodik dilakukan penyesuaian akhir periode dengan menutup persediaan barang dagang awal dan mencatat persediaan barang dagang akhir hasil penghitungan fisik. Sedangkan pada sistem perpetual tidak ada jurnal penyesuaian pada akhir periode. Hal-hal apa saja yang menunjang sistem perpetual? Sistem perpetual adalah salah satu dari 2 metode yang digunakan untuk mencatat dan melacak persediaan dalam akuntansi. Berikut adalah faktor-faktor yang dapat menunjang sistem. Sistem perpetual mencatat persediaan secara real time setiap kali terjadi transaksi.